Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali lagi dalam pelajaran bahasa Jawa. Kali ini babnya baru mengenai tembung panyondro. Tembung panyondro ini punya tiga teman yang akan kita pelajari di bab ini. Tapi untuk pertemuan kali ini kita belajar yang pertama, yaitu tembung panyondro. Nanti ada yang namanya tembung panyendu dan ada juga parian. Perlu anak-anak ketahui sebelumnya, panyondro dan panyendu itu dua hal yang saling berlawanan. Apa sih Bu tembung panyondro itu? Mari kita simak anak-anak. Apa iku tembung panyondro? Tembung panyondro iki uga diarani tembung pengalem. Anak-anak tahu nggak artinya ngalem itu dalam bahasa Indonesia apa? Ngalem itu artinya memuji. Ya, yaitu jadi tembung panyondro itu tembung kang wis gumaduk, tembung yang sudah berpasangan, yang sudah matuk, yang sudah menempel, kanggo nyondro untuk memuji keindahan, untuk memuji keindahan lan bab kang becik dan bab kang becik dan hal-hal yang bagus. Kita mau memuji wajah yang cantik itu bagaimana? Itu ada pasangannya sendiri. Itu yang namanya tembung panyondro. Dari keterangan tersebut, tembung panyondro itu punya ciri-ciri anak-anak. Ciri yang pertama tentunya tembung itu untuk ngalem, untuk nyondro, untuk memuji keindahan yang bagus-bagus. Ya. Yang kedua, dua ini tegas memper. Antara tembung panyondro dan barang atau benda yang akan kita puji itu punya makna yang hampir sama. Tegas memper itu maknanya hampir sama. Nah, bab kang dicondro itu ono macem-macem, ada banyak hal, diantaranya perangane awak atau bagian-bagian tubuh dari manusia dan hewan. Solah bowo itu tingkah laku kita, satrio itu pahlawan-pahlawan, dan kahanane alam itu keadaan cuaca alam kita. Nah, itu semua ada tembung panyondro sendiri-sendiri. Sekarang dari bagian-bagian tubuh yang sering kita temui. Ketika kita mau memuji seseorang, dari bagian tubuhnya itu ada beberapa pasangannya. Coba perhatikan 3 gambar yang sudah Ibu persiapkan. Ada jari, ada wajah manusia, dan ada gigi. Jari ini lebih ke jari lentik. Nah, jari lentik ini ketika kita mau memuji pakai bahasa Jawa itu disebut dengan drijine mucuk eri. Jadi jari-jarinya itu bagus. Irunge nglundhup melati. Perhatikan wajah orang tersebut hidungnya mancung. Nah, itu disebut dengan irunge nglundhup melati. Kemudian ada gigi rapi. Itu kalau dalam bahasa Jawa menyondronya, memujinya dengan untune mijitimun. Tuh, ya. Itu 3 bagian tubuh yang bisa kita condro dengan pasangannya, penyondronya. Ada banyak bagian tubuh yang sudah dijelaskan di buku, silahkan anak-anak baca di halaman 75 sampai 76. Ada awake ramping, ada rambutnya ngembang bakung, dan lain-lain. Tuh, jadi anak-anak punya kosakata baru ketika mau memuji seseorang. Berikutnya cara memuji untuk bagian solah bowo atau tindak tanduk, tingkah laku kita. Ada yang namanya lakune magertimun, cara berjalannya rapi, ya, sopan. Suarane ngombak banyu, suaranya itu bagus, menderu-deru bagus gitu. Kemudian ada watake andap asor. Perilakunya itu sangat bagus, menjadi contoh banyak orang, bagus untuk dicontoh banyak orang. Itu namanya watake andap asor.
Dari pelajaran hari ini, ada banyak cara untuk memuji seseorang, seperti itu. Ya, kemudian ada tugas untuk anak-anak untuk lebih memahami tembung panyondro untuk perangannya awak. Silahkan dikerjakan geladi kompetensi 1 halaman 77, nomor 1 sampai nomor 10. Hasil silahkan difoto melalui WA dan dikirim ke ibu guru. Ingat, memfotonya dengan cahaya yang jelas, tulisannya juga jelas agar mudah dikoreksi sama Bapak Ibu guru. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran hari ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.